wabarakatuh. Ya ta, sudah mandi ta? Pagi Pak. Pagi. Anak-anak di HP-mu ada sheet enggak? Excel. Halo? Ada enggak Data. komputer? Ya udah. Selamat pagi anak-anak, jamnya maju karena ada pertemuan. Ibadahnya dimajukan. Ya, jadi pelajarannya juga dimajukan dan dipotong. Hore, dipotong. Tapi aku minta kalian mengerti ya, hanya walaupun cuma setengah jam ini nanti. Teorinya setengah jam lagi kalian mengerjakan tugas. Oke ya? Ya, Bapak sebelum mengulangi, yaitu materi kita adalah tentang apa ini? Analis data ya. Jadi belajar untuk menganalisa data. Apa analisa data? Bentar. Ya. Menganalisa data berfungsi apa sih tujuannya? Sebentar ya, kita pelan-pelan aja dulu. Bapak pengennya cepat saja. Menganalisa data. Apa itu analisa? Coba buku babnya, bab berapa ini? Bab 3. Sudah dibuka belum? Sudah Pak. Ya, tentang kalau kemarin kan kita belajar data dan informasi. Kalau data, apa kemarin? Data. Ayo. Apa data? Apa itu informasi? Kalau data apa? Ayo diingat-ingat. Apa data? Kalau Bapak ibaratkan kemarin kan ada sebuah meja. Dari mana itu mejanya? Bahannya dari apa? Kayu. Kayu itu adalah datanya. Informasinya apa? Ya sebuah meja. Nah, kalau data berarti apa? Kayu, belum diapa-apakan, masih berupa gelondong. Gimana caranya membuat sebuah kursi atau meja dari sebatang pohon? Asalnya dari mana dulu bahannya? Dari mana dulu anak-anak?
Yuk cobalah aktif. Salah nggak apa-apa. Dari kayu, Pak. Dari apa? Kayu. Air. Kayu, Pak. Kayu. Kayu atau sebatang kayu? Sebatang pohon atau kayu? Kayu dari mana? Pohon baru berubah ke kayu baru buat meja, Pak. Ya, sebatang pohon baru dibuat sebatang kayu. Lah kayu kan macam-macam. Jadi batang pohon dulu, baru dibentuk jadi kayu-kayu. Kemudian dijadikan meja atau kursi. Nah, datanya apa? Kalau data apa? Kalau kursi, kayu, pohon itu jadi datanya. Kalau informasinya jadi kayu, meja atau kursi. Itu informasinya yang sudah jadi. Jadi kalau berupa data apa? Datanya tadi kayu. Terus jadi kursi itu informasi. Nah, kalau kita bicara tentang data itu apa? Informasi itu apa? Yuk, cepetan. Ayo, jangan malu-malu, Tara. Kok malu-malu? Malu atau nggak bisa? Apa Tata? Mana Tata? Hilang. Nah, hilang. Nggak ada ini. Revani. Apa data Revani? Loh, ini Bapak ngomong sama HP tok ini Bapak. Mana sih on cam dulu dong. Oh, hilang lagi. Jawab apa? Ngapain di Coba dibuka camnya. Mana yang lain? Dibuka. Ayo cepetan, nanti selesai enggak? Ayo jangan lambat-lambat. Ini Bapak mau cepat. Apa data? Data apa data? Apa tapi? Data apa? Ya, apa bahan mentah belum diolah. Terus apa lagi? Data dari mana, Ta? Internetnya, Pak. Ya, apa lagi? Ayo nih. Dari mana nih? Data apalah? Lu lupa ya seminggu. Baru seminggu. Ya, boleh. Data adalah bahan mentah atau apa? Lupa tak? Yang dikatakan buku apa sih? Data mentah yang dimiliki diproses dalam sebuah konteks kemudian menghasilkan sebuah input berupa
Informasi itu data. Jadi data mentah atau untuk diproses sehingga menjadi input informasi. Bahan mentah, kayu, bahan mentah. Kemudian diproses untuk diolah, ya, diolah datanya, diolah, diproses untuk menghasilkan informasi atau sebuah input informasi. Kenapa sebuah input? Nah, ya. Karena informasi itu juga akan dijadikan data lagi untuk menghasilkan informasi yang baru lagi. Ya, seperti itu anak-anak. Data dan informasi. Seperti apa? Nah, berikutnya ya. Supaya apa? Bisa dianalisis datanya. Ya, kita beranjak dari data itu apa, informasi itu apa, supaya kita dapat menganalisa data itu menjadi informasi-informasi yang penting lagi. Menghasilkan mungkin bisa menjadi input informasi lagi dari sebuah analisa data. Jadi data-data diolah menjadi informasi, informasi itu diolah lagi menjadi informasi lagi. Terus berulang seperti yang kita inginkan hasilnya nanti. Nah, proses menganalisa data itu tidak langsung diolah, tapi harus dibentuk atau dibuat atau diolah berbentuk struktur data. Di dalam data itu harus berbentuk struktur supaya apa? Gampang untuk diolah. Gimana maksudnya Pak? Itu struktur data itu harus ada strukturnya. Nah, contoh, kalau di buku, misalkan kita mau belajar menganalisa data apa? Nah, sebelum ke sana, coba apa sih struktur data sebelum kita pelajari? Apa struktur data? Apa anak-anak? Coba kamu kalau belajar sebelum kita materi pertemuan, coba dibaca dulu ya biar cepat. Jadi belajar dulu, dibaca dulu materinya, baru kita olah, belajar bersama-sama. Nah, karena kita menganalisa data, datanya harus benar-benar mempunyai struktur atau aturan main. Nah, itu enggak asal jadi, enggak asal langsung diolah, enggak bisa anak-anak. Jadi kalau kita bermain dengan komputer, waktu kita mengolah data, diolah dengan komputer, komputer harus mengerti data itu diolah seperti apa, bisa enggak kita olah. Nah, seperti tadi. Beda dengan kita olah sendiri, berbeda. Terserah kita, ya. Karena kita enggak menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Ya, bisa saja kalian olah sendiri tanpa komputer. Karena kita belajar menggunakan komputer untuk menganalisa data, ya terpaksa kita harus menggunakan teknologi informasi berupa komputer. Nah, waktu kita mengisi data untuk bisa diolah sebuah komputer, data itu harus mempunyai struktur yang betul. Nah, bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Nana? Bisa, Pak. Jadi, sebuah data supaya kita bisa beranalisis, menganalisa data itu, mengolah data itu, dengan menggunakan sistem informasi berupa komputer, data tersebut dimasukkan mempunyai struktur yang betul, tidak asal memasukkan data. Sampai sini ngerti ya? Nah, struktur data seperti apa? Nah, contoh, ya, Bapak kasih contoh ini kalau di buku kita di BPS saja ya. Statistik, Bapak coba di statistik ya. Biar gampang.
Sebentar, Bapak share dulu. Namanya misalkan Bapak share ini BEB, Badan Statistik. Nah, kelihatan kan anak? Ya, Badan Statistik, Badan Pusat Statistik. Macam-macam anak-anak. Kalian bisa ambil data di sini. Dan gini belum diolah anak-anak, karena kita perlu belajar menganalisa. Apa yang harus dianalisa? Misalkan salah satunya kita bicara tentang energi saja, coba ya. Misalkan energi, ini ada energi. Misal ini ya, kalian diminta untuk mencari sumber data di mana. Cepat saja di sini biar gampang ya. Kemudian coba ini ya, jumlah pelanggan perusahaan air bersih tahun 95 sampai 2020. Ya, coba diklik. Ya, ini berupa data. Nah, ya, ini Aceh. Ya, 2018 sampai 20, 3 tahun. Penggunaannya sekian. Atau ini ada beberapa data tabel dari tahun ke tahun ya. Ini data anak-anak mentah, belum diapa-apakan. Hanya berupa tabel. Nah, struktur data itu seperti ini anak-anak. Ada judulnya, judul kolomnya. Jadi berupa tabel-tabel. Kolom, kemudian data kolomnya ini. Nah, ini keterangannya, datanya itu ini anak-anak. Dan berbentuk struktur itu harus sama. Misalkan di sini tahun, isinya tapi bukan tahun, itu bukan struktur data. Ngawur, ya datanya ngawur. Padahal di sini adalah diminta untuk mengisi tahun, tapi isinya bukan tahun-tahun. Misal seperti itu ya. Tapi ini berisi data isi per tahun. Nah ini contoh ya. Misalkan ini Aceh isinya bukan angka, tetapi misalkan makanan, itu bukan struktur namanya ya, tapi salah untuk penempatannya. Jadi namanya struktur itu harus mempunyai data isi yang sama, fungsi yang sama. Misalkan Aceh ini isinya adalah angka, bukan teks atau huruf. Jadi diisi angka. Seperti itu. Mengerti ya? Coba nih Bapak klik, adakah muncul keterangan yang lain? Oh, tidak ada. Misalkan tahun-tahun ini tidak ada. Ya, seperti ini saja. Kemarin Bapak bisa mencari apa ya? Bentar, Pak cari yang gampang sekali. Kemarin apa? Wah, ini ya Desa Mandiri. Wah, cuma sedikit. Cuma sekian. Nah, ini bisa di-download anak-anak. Nah, ini ya. Bapak cari yang banyak saja wis kayak tadi. Oke ya. Ini masih mentah, kemudian kita download. Nah, ini download. Tugasmu ini nanti ya, mencari berupa Excel, di save, Bapak klik 2 kali. Oke, Bapak ganti ke sini. Bentar, mana ya? Stop, sharingnya Bapak stop, Bapak ganti Windows. Ini hasilnya. Kelihatan kan?
Kelihatan, Pak? Ya. Jadi ini datanya. Belum diapa-apakan, hanya berupa nilai-nilai saja. Nah, nanti misalkan kalau isinya adalah kompleks, ya, ini ya isinya datanya seperti ini. Provinsi Aceh isinya tahun 2018 adalah sekian, 19 sekian, 20 sekian. Data ini anak-anak mentah, belum diapa-apakan. Mau diminta mau membuat seperti apa? Misalkan minta grafiknya dong. Nah, misal seperti ini ngolahnya ya. Minta grafiknya. Bingung kalau melihat angka-angka ini bingung. Coba saja, bisa nggak? Kalau Bapak select semua, ya, seperti ini. Olah datanya mau dibuat seperti apa? Minta grafiknya dong. Nah, ini grafiknya. Misal ini. Oh, nggak muncul. Oke, karena ini judulnya bingung, ini Bapak hapus saja. Mergernya Bapak hapus biar gampang. Nah, sekarang bisakah? Ini kok nggak muncul? Bentar ya. Wah, salah operasi nih. Bisa nggak semua? Kok nggak bisa? Oh, ini anak-anak nilainya jadi teks. Nah, ini jadi teks ini makanya nggak bisa. Ya, diginikin lagi ya. Jadi ini harus diolah. Misalkan ini ya, sudah ketahuan salahnya. Makanya enggak kelihatan. Oh, ya muncul. Bisa mengerti kah? Bisa, Pak. Jadi datanya ini ya. Ini ada kesalahan penginputan data tuh ya. Kalau mepet ke kanan berarti itu angka, kalau mepet ke kiri itu teks, nggak bisa diapa-apakan. Jadi harus dibuat jadi angka. Makanya kok tidak muncul. Nah, seperti itu. Misal ini ya, Bapak kasih 5 saja coba. Supaya jelas kelihatan. 1, 4 kurang 1. Ini namanya mengolah anak-anak. Nah, ini harus diolah. Terus sebentar, ini tahun. Jadi teks. Ya, betul, judul. Oke, bisa nggak? Nah, ketemu. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, otomatis. Ya, ini berdapat. Kalau sebagian manusia atau orang, misalkan kita sudah belajar bekerja, kalian di bawah minta, Bob, saya bingung dengan angka-angka. Coba buatkan grafiknya saja. Nah, setiap masing-masing orang berbeda pengertiannya, ya, mengerti angka dengan mengerti gambar. Ya, gampang sebagian anak-anak atau orang-orang
ini kok lebih besar ini. Berapa ini? Nah, ketahuan, oh Sumatera Utara sekian. Ini berapa siapa ini? Nah, seperti itu. Jambi sekian. Yang ungu siapa? Sumatera Barat sekian. Jadi beberapa orang akan mengerti bentuk data seperti ini, tapi berapa banyak bentuknya, decision-nya, keputusannya, kesulitan membandingkan angka ini dengan angka di bawahnya. Walaupun tertera di sini, tapi akan lebih cepat kalau orang itu adalah melihat sebuah gambar. Wah, oranye sama hijau kayaknya sama ini. Nah, seperti itu ya. Itu menganalisa, baru membaca, menghasilkan sebuah analisa data. Seperti itu anak-anak. Mengertikah sampai sini dulu? Jadi Bapak minta kalian membuka Excel ya. Programnya kita belajar di Excel soalnya. Adakah pertanyaan anak-anak? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jadi kita itu cari berita yang kayak kita dicarikan itu Pak ya, yang tabel-tabel itu Pak ya. Ya, Lalu kita boleh masukkan ke mencari, boleh membuat sendiri. Nah, terserah kalian. Boleh mencari, boleh membuat sendiri. Asal mempunyai struktur yang betul. Misalkan kayak tadi. Ya. Misalkan kalian ada data angka loh yang Bapak minta adalah angka. Kalau cuma teks, tidak bisa dianalisa anak-anak, ya. Jadi menganalisa data itu biasanya berupa angka-angka. Karena mempunyai statistik, bisa diukur, bisa dibuat grafiknya. Biar diolahnya itu gampang. Kalau teks nggak bisa, nah kalau dianalisa sebuah teks. Menganalisa teks itu lebih sulit, ya. Karena berupa teks. Apa yang mau dicari di dalam sebuah karangan tulisan? Mungkin hanya kita mencari siapa yang pertama kali memunculkan karangan ini, ya, pragmatis, ya, plagiatnya siapa? Mungkin ada tulisan yang lain. Nah, itu cuma itu saja. Tapi kalau berupa angka itu bisa di statistik, bisa diukur dan diolah dan sebagainya. Seperti itu. Contohnya, kalian boleh mencari sendiri, boleh membuat sendiri. Nah, syaratnya berapa tadi di GC isinya? Coba Bapak buka tugasnya. Ya, isinya adalah 10 data. Isinya 10 anak-anak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi seperti ini tugasmu. Kalian buat sendiri boleh, mencari sendiri juga boleh. Ya, berikan satu contoh struktur data yang berisi 10 data saja. Jadi isinya 10. Kalian membuat data, membuat seperti apa terserah. Buat sendiri juga boleh. Atau mencari kayak tadi, Bapak juga boleh. Bisa kah anak-anak? Mencari saja isinya apa. Nanti kita belajar yang kita buat data ini kalian olah sendiri nanti. Berikutnya. Tugasmu hari ini adalah membuat tabel seperti tadi, ya, tabel di Excel. Taruh di sini, harus berupa Excel anak-anak biar gampang. Bisa dimengertikan? Atau berupa tabel, boleh. Tabelnya seperti itu tadi, kayak Excel. Bisa dimengertikan? Tabel seperti apa sih Pak? Waduh, tabel enggak ngerti. Adakah yang belum mengerti tabel? Di insert, kalau di Google Doc, itu ada tabel. Ini tabel. Nah, membuat tabel seperti ini. Kayak berbentuk Excel tadi, anak-anak. Kalian boleh membuat sendiri atau membuat atau mencari di browser. Terserah kalian. Sampai sini dulu. Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak.
Tidak Sangat ada. jelas, Pak. Kenapa? Sudah sangat jelas. Mengerti kan? Jadi mempunyai struktur data, jangan asal membuat. Isinya diminta angka tapi isinya kata-kata. Itu bukan terstruktur dan tidak bisa diolah. Seperti tadi, Bapak bingung mencari kok gak muncul-muncul datanya. Ternyata angka itu di dalam Excel berubah menjadi teks. Tidak bisa diapa-apakan. Mengerti kah? Itu namanya terstruktur. Isinya angka tapi isinya berupa teks. Jadi angka itu berupa teks dan tidak bisa diolah seperti tadi Bapak bingung. Gak bisa muncul gambar grafiknya karena angka-angka itu dianggap teks sama Excel. Nah, harus jeli ya membuat pemasukan datanya. Walaupun kelihatan angka loh itu, tapi dianggap teks sama Excel. Nah, itu ya. Kita belajar di situ pelan-pelan. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Tidak adakah? Jadi tugasmu mencari. Oh, tulis dulu. Apa itu struktur data? Oh, Bapak lupa ya. Nomor 1, biar diingat. Ini nomor 2. Ini nomor 1. Oh, belum ya. Bapak share biar kelihatan canggih Bapak ya. Nomor 1. Nah, apa yang dimaksud? Nah, seperti itu kalian harus mengerti definisinya. Struktur. Waduh, kok bahasa Inggris. Data. Oke ya, beri contoh 1. Bisa dimengertikah ini anak-anak? Bisa, Pak. Adakah pertanyaan yang membingungkan? Ditulis di sini ya, anak-anak. Di enter. Ya. Terus jawabannya apa? Mengertikah belajar membuat ini? Oh, sudah Bapak betulkan. Bisakah? Bisa, Pak. Oke ya, itu 2 saja pertanyaannya. Boleh tabelnya buat sendiri. Ya. Buat tabel aja anak-anak ya, atau mencari informasi yang lain. Kayak tadi, seperti Bapak. Oke, seperti itu anak-anak materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh dikerjakan. Adakah? Sekali lagi Bapak minta, adakah pertanyaan? Tidak ada. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Materinya tetap sama dengan tugas yang berbeda. Oke, selamat mengerjakan. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Jangan lupa absen. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Makasih banyak. Makasih, Pak ya. Ya. Pak. Makasih, Pak ya. Eva terakhir. Kemana Eva?